Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali. Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, baik, sebelum belajar coba dicek dulu nih kerapihannya. Kemudian di sekitarnya apakah ada sampah-sampah gitu ya? Coba dilihat dulu, kalau ada sampah dibuang dulu ya, biar nyaman ya belajarnya ya. Yuk, kalau ada yang mau buang sampah dulu silakan dibuang dulu, kemudian kerapihan mejanya juga bisa dilakukan ya. Boleh dibuang dulu. Yang menemukan sampah boleh dibuang dulu sampahnya. Berani, ada dibuang aja. Ya, disimpan situ aja. Ya, coba dilihat ya kerapihannya sudah nyaman atau belum. Ya, Sasya mau pakai rompi? Ya, ya. Sudah rapi, tidak ada sampah. Nah, ya. Terima kasih ya sudah menjaga kebersihan dan kenyamanan belajar agar belajar kitanya juga menjadi lebih nyaman. Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa. Ya, silakan oleh KM-nya dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Hai Nindya, Aldan, Asadel, Cesya. Sakit apa dan tahu? Demam ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Cesya ya. Dafa. Oh ya, ada. Diva. Fahri. Intan. Irfan. Kalisa. Kazimi. Rizal Akbar. Raihan Dwi Putra. Izin ya? Zafa Atala. Izin juga. Nadia Asta, Naura, Olvi, Rahma, Ratu, Safira, Salu, Syafadiara, Taura, izin. Banyak yang izin hari ini ya. Zevanya, Zoya, Seruni. Sudah semua ya? Berarti 1 orang sakit, 3 orang izin. Baik. Anak-anak, minggu lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Aku. Ya, Safira. Belajar apa Safira? Puisi. Belajar puisi. Ya, Safira mengatakan minggu lalu kita belajar puisi. Belajar puisinya tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, siapanya? Belajar tentang unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi. Ada yang masih ingat unsur puisi itu apa saja? Aku mau tambahin. Boleh, Aiko. Ada tema, terus ada majas. Ya. Ada yang tambahin lagi, silakan. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Tadi yang dari Aiko sudah benar. Boleh Akbar dulu ya, siapanya ya. Apa lagi? Diksi. Itu. Ada lagi siapanya mau menambahkan apa? Tadi unsur itu dibagi dua. Dibagi dua. Unsur batin sama unsur Fisik. Ya, unsur batin, unsur fisik. Kalau Asadel, yang Asadel ingat aja. Kalau dari aku unsur fisik itu jadi yang terlihat. Kalau misalkan yang unsur batin itu biasanya yang terasa oleh pembacanya. Oh, baik. Siapa lagi yang mau melengkapi, menambahkan? Ya, Aiko lagi. Nada, rasa, irama. Nada, rasa, irama. Ada lagi. Aku lagi deh. Tipografi. Aiko lagi. Amanat.
Imaji, pintar. Apa lagi? Suasana. Apa lagi? Ya, boleh tepuk tangan untuk kalian semua. Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya atau di minggu lalu, kita itu sudah belajar mengenai unsur-unsur puisi. Tadi teman kalian mengatakan unsur puisi itu terbagi menjadi dua ya. Ada unsur fisik dan unsur batin, gitu ya. Yang termasuk unsur fisik tadi dikatakan oleh Asadar itu yang terlihat di dalam puisinya, gitu ya. Dimulai dari tipografi, gitu kan, itu terlihat. Kemudian tadi ada yang mengatakan diksi, betul. Ada yang mengatakan imaji, ada yang mengatakan gaya bahasa, ya kan. Kemudian masih ingat dengan kata konkret, ya. Itu juga masuk ke dalam unsur fisik. Nah, kalau unsur batin yang seperti apa? Rasa, apalagi? Tema, ya. Nada, apalagi? Kemudian kalau irama sama rima itu di mana coba? Irama itu biasanya berpasangannya dengan rima di Nada. fisik. Oh, iya. Ya, kalau nada pasangannya dengan suasana. Ya, nada dan suasana. Dan yang terakhir tadi ditambahkan sama Aiko adalah makna. Itu ya. Jadi harus diingatkan kembali. Nah, kenapa kita penting untuk mengingat kembali unsur-unsur puisi yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Karena di minggu ini atau di pelajaran hari ini kita akan melanjutkan materinya. Kalau minggu lalu kalian sudah mampu dalam menganalisis unsur-unsur dari puisi, gitu ya, baik unsur fisik maupun unsur batin, hari ini kita akan mencoba untuk menulis puisi. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah menulis puisi? Aku Aiko pernah. Kapan Aiko menulis puisi terakhir? Aiko menulis puisi kapan? Kemarin. ya. Oke, ya. Selain Aiko, siapa lagi di sini yang pernah menulis puisi? Ayo, malu-malu nih kayaknya ya. Ayo. Aku Bu. Zevanya pernah menulis puisi. Kapan terakhir kali Zevanya menulis puisi? SMP. Ada lagi mungkin waktu SMP teman-teman yang lain? Ya, sama ya, waktu SMP ya. Jadi menulis puisinya baru sebatas untuk memenuhi tugas saja mungkin gitu ya. Belum menjadi kebiasaan untuk meningkatkan keterampilan menulis kalian. Ya. Nah, coba di sini Ibu bawa satu buah buku. Ini adalah antologi puisi. Ya, di dalam antologi puisi ini ada puisi yang Ibu tulis. Ya, jadi kalau antologi puisi itu adalah gabungan tulisan-tulisan dari berbagai penulis, gitu ya. Di dalamnya ada tulisan Ibu, ada 3 puisi karya Ibu, kayak gitu ya. Kalian nanti bisa membacanya di perpustakaan. Ya, boleh tepuk tangan untuk Ibu. Dengan Ibu memulai menulis puisi akan menjadi motivasi untuk kalian. Seperti Aiko tadi sudah biasa menulis puisi, puisinya coba dipublikasikan, gitu ya, atau kirimkan ke penerbit. Siapa tahu nanti kalian punya kesempatan untuk bukunya bisa diterbitkan, ya. Atau kan di sekolah kita juga ada mading, ya. Kenapa tidak dikirimkan saja karyanya ke mading, nanti kan dipublikasikan oleh tim mading, gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kalian untuk mampu dalam menulis puisi, ya. Nah, Ibu mau minta tolong untuk menyalakan infocus, satu orang tolong nyalakan infocusnya karena Ibu akan menggunakan PowerPoint. Iya, terima kasih Akbar. Belum. Iya, dah. Cukup. Terima kasih Akbar. Ini mati lagi, Akbar. Coba dicek lagi. Mati lagi. Ya, cukup. Sebentar. Satu. Ya, sudah cukup. Ya, Pak. Nah, ini ya, seperti yang tadi Ibu katakan, pembelajaran kita hari ini masih akan melanjutkan pembelajaran dari minggu lalu, ya. Hanya naik nih tingkatnya ya. Kalau kemarin kita baru saja menyelesaikan dalam menganalisis unsur kritis,
harapkan kalian mampu untuk menulis puisi ya. Baik, apa saja yang akan kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Nah, ini kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya yaitu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Kenapa di awal tadi Ibu tanyakan, masih ada yang minat tidak dengan unsur-unsur puisi? Karena untuk menulis puisi kita perlu ya memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Tadi kalian sudah mengatakan bahwa unsur puisi itu ada berapa? Ada 2 ya. Apa saja? Fisik dan batin. Nah, jadi nanti tolong diingat-ingat kembali ya, atau nanti bisa saling mengingatkan dengan teman-temannya bagaimana untuk menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunan ya. Nah, ada pun indikator pencapaian kompetensinya, diharapkan kalian mampu menulis puisi dengan memperhatikan unsur fisik ya. Yang kedua adalah unsur batin. Tadi kalian sudah menyebutkan unsur fisik dan unsur batin itu ada apa saja ya. Kemudian ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Inilah yang bersinggungan dengan unsur fisik dan unsur batin. Jadi diharapkan nanti puisi yang kalian ciptakan itu memuat unsur fisik dan unsur batin secara lengkap seperti itu ya. Kemudian, nah apa manfaat pembelajaran kita hari ini ya? Yang pertama diharapkan kalian memberi apresiasi terhadap sebuah karya sastra yaitu puisi ya. Yang kedua, ini mampu melatih kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif kalian ya, karena kan kalian akan dituntut untuk menulis puisi. Artinya kalian memerlukan kemampuan berpikir kritis juga berpikir kreatif seperti itu ya. Kemudian melatih keterampilan menulis sastra, salah satunya yaitu puisi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah memperhalus budi pekerti melalui puisi ya, karena kan kita akan mengenal adanya rasa, tadi seperti yang kalian katakan seperti itu ya, suasana, nada dan lain sebagainya ya. Baik, nah tahapan pembelajaran kita hari ini ya, seperti biasa akan ada tanya jawab, kemudian kalian juga nanti akan berdiskusi di dalam kelompok untuk mengisi LKPD, nanti akan ada presentasi dan menanggapi, kalian juga akan melalui tahapan evaluasi di akhir, lalu ada penguatan, refleksi dan singkat ya. Nah, sistem penilaiannya ada 2 ya, ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Sikap yang akan diobservasi atau dinilai yaitu sikap disiplin terhadap ketepatan waktu mengerjakan tugas ya. Kemudian kerjasama karena kita akan bergabung di dalam tim, di dalam kelompok, dan yang terakhir adalah tanggung jawab bagaimana kalian mampu menyelesaikan tugas-tugas kalian ya. Untuk nilai keterampilan ini bersinggungan dengan nilai menulis puisinya. Yang dinilai adalah bagaimana kalian tepat dalam menuliskan puisi dengan memunculkan atau memuatkan unsur fisik maupun unsur batin dari puisi itu sendiri. Ya, sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Bisa dipahami ya tahapan pembelajaran ya? Sudah siap belajar? Sudah siap belajar. Baik, kalau sudah siap belajar, kita langsung mulai pembelajaran hari ini ya. Masih on semuanya ya? Insya Allah. Ya, baik. Nah, Ibu mau tanya sama kalian ya. Kalau kita akan menulis puisi, ya kan? Pasti yang pertama kali itu harus muncul adalah tema. Ya, biasanya pengalaman kalian ya sebelumnya nih waktu di jenjang SMP, ketika diminta untuk menulis puisi, biasanya bingung ya dalam menentukan hilirnya ya. Ya kan? Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Menurut kalian, tema-tema apa saja yang bisa dijadikan dasar untuk menulis puisi? Aku mau. Aiko, Keluarga, ya, lingkungan, ya, alam, oke. pendidikan, cinta. Wah, iya, ya, sip, bagus ya, Aiko, terima kasih. Selain yang dikatakan oleh Aiko, siapa lagi yang mau menambahkan? Tema apa yang bisa kita jadikan sebagai dasar atau ide untuk menulis puisi? Siapa lagi? Ya, boleh Zoya. Persahabatan. Persahabatan, pintar. Ya, apa lagi? Ya, Safa. Kehidupan sehari-hari, betul. Apa lagi? Motivasi kehidupan. Motivasi kehidupan, Naura pintar. Ya, artinya sebenarnya tema itu banyak ya? Banyak. Iya kan? Bahkan tadi dikatakan oleh Syafa dari kehidupan sehari-hari. Artinya dengan hal-hal yang dekat dengan kalian pun bisa dijadikan sebagai dasar atau tema dalam menulis puisi. Seperti itu ya. Baik, harusnya tidak bingung lagi ya ketika kalian akan menulis puisi. Di awal kan sudah dikatakan bahwa kita hari ini akan menulis puisi. Ibu harapkan sudah mulai muncul nih
ide-ide atau tema-tema yang akan kalian gunakan dalam menulis puisi. Ya, kalau masih ada yang bingung, Ibu punya beberapa gambar yang mungkin bisa menjadi stimulus ya atau rangsangan untuk kalian dalam menulis puisi. Kita lihat ya, perhatikan gambar-gambar ini. Nah, ada 2 gambar yang Ibu munculkan. Ya, gambar apa ini? Pemandangan ya atau keindahan alam. Yang pertama, nah itu ya. Siapa yang bisa memunculkan kata-kata yang bisa diambil dari gambar tersebut? Kira-kira gambar apa ya? Coba di gambar ini kan tentang pemandangan, ada air ya. Kira-kira kata-kata apa? Tadi siapa yang berkata? Senja. Apa lagi? Ayo. Dari biru. Oke. Tenang. Apa lagi? Indah. Terbenam. Apa lagi? Awan. Ciptaan Tuhan. Apa lagi? Ya. Coba dinyalakan lagi. Mati lagi. Ya. Pak Akbar. Dinyalakan kembali. Nah, tadi kan pertama ya, ada gambar pemandangannya itu ada air gitu ya. Ada matahari terbenam gitu ya. Yang sebelahnya tadi gambar apa? Ada yang masih ingat? Gunung. Ada yang tahu itu gunung apa? Bromo ya? Siapa yang sudah pernah ke Bromo? Sudah tuh, Eko. Sudah ada lagi? Belum ya? Nah, kita melihat gambarnya tadi, Gunung Bromo gitu ya. Menurut kalian dari pemandangan 2 tadi, kata-kata apa lagi nih yang bisa muncul ya selain senja, indah, tenang, apalagi atau mungkin ada yang berani untuk merangkai satu kalimat gitu ya, atau apa? Silakan, ada yang mau? Atau menggunakan diksi konotatifnya kah? Ibaratannya mungkin atau seperti apa? Ayo, silakan. Coba bilang yang lebih tinggi coba. Ibu aku Boleh? Ayo kok gimana? keindahan alam yang membuatku tenang. Oh, ya boleh tepuk tangan untuk Eko ya. Yang agak lama coba. 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 Ayo. Tidak kasih nanya lagi. Masih belum bisa. Tadi nyala. Coba Rizal atau Irfan atau siapa yang bisa bantu? Itu di biru ya. Rapiin sih dulu ya. Coba nyalakan lagi. Karena di sininya nggak nembak ke sini. Dinyalakan lagi. Nggak nembak nih. Padahal tadi nyala ya. Ditunggu dulu aja, nggak apa-apa ditunggu dulu ya. Ya. Nah, artinya tadi dari 2 gambar yang tadi sebenarnya itu bisa kan ya membantu kalian untuk menjadikan sebagai tema sebuah puisi, gitu ya. Baik, ini sambil menunggu infocus yang menyala kembali ya. Gambar berikutnya yang akan Ibu tayangkan itu berkaitan dengan fenomena alam, ya. Ketika Ibu
suasana yang akhir-akhir ini baru terjadi, gempa Cianjur. Kalian pasti banyak melihat tayangan video, gambar-gambar yang memperlihatkan suasana yang terjadi di gempa Cianjur. Ya, coba sekarang kalian bayangkan ketika kalian ada di sebuah reruntuhan gitu ya, kalian bahkan melihat tayangan videonya secara langsung ya. Nah, menurut kalian kata-kata apa yang bisa kalian munculkan saat kalian akan menulis puisi dari tayangan atau gambar yang pernah kalian lihat tentang gempa Cianjur misalnya? Sedih, apalagi? Musibah, apalagi? Terpuruk, apalagi? Kesepian, kehilangan, ya, dan lain semacam. Ya, kemudian itu yang di Cianjur. Ini yang dekat nih dengan kita. Akhir-akhir ini sering hujan ya, ya kan? Ya, sering hujan ya. Kalau kita bicara banjir, coba apa yang ada di pikiran kalian? Dingin, apalagi? Terbenam, iya. Apalagi? Kesedihan, hancur, ya, dan lain semacamnya. Baik, nah itu ya. Satu lagi ya. Sekarang coba kalian bayangkan ya. Ini sering nih ya, mungkin kalian mendengarnya atau mungkin pernah ada yang mengalami, tapi semoga tidak ada yang mengalaminya ya. Kalau kalian dihadapkan pada kata perundungan. Nah, coba ya, kata-kata apa nih yang bisa mewakili, yang bisa dimunculkan dalam puisi? Emosi, tidak adil, sakit, tersakiti, apalagi? Korban, apalagi? Kekerasan, luka, ego, dendam, ya, benar ya, pinter-pinter loh, ya, ketika bisa distimulus, dipancing seperti itu, ya, boleh tepuk tangan dulu. Boleh minta tolong lagi Ibu untuk menyalakan elektroniknya, semoga sekarang bisa ya, karena sebelumnya alhamdulillah lancar ya. Coba sekali aja kan. Masih nggak bisa ya? Ini nggak bisa coba. Masih belum bisa? Nggak apa-apa. Ibu, baru mulai Ibu minta tolong untuk carikan infocus yang portable. Kalau nggak di ruang sarana ke Pak Edang di kita. Ya. Kita pakai, coba pakai yang mana? Jadi infocus portable ada di ruang sarana, coba dulu ya. Baik ya, sambil menunggu Akbar, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan kalian sudah mampu ya mengolah kata-kata yang bisa dimunculkan dalam menulis puisi. Nah, sekarang kita akan coba apakah kalian mampu mewujudkannya dalam menulis puisi. Ya, baik, sekarang kita akan coba untuk. Nah, sebelum ke menyusun puisinya dulu ya. Menurut kalian, langkah-langkah yang tepat ketika kita akan menulis puisi berdasarkan pengalaman kalian saja, ya. Pertamanya apa dulu, kemudian berikutnya apa? Siapa yang bisa memberikan informasinya? Boleh satu-satu. Menentukan tema. Ya, ini kompak nih ya, menentukan temanya dulu Bu, ya. Betul, ya. Kita diharapkan mampu menentukan tema. Ya, kalau kalian sendiri suka tema itu ditentukan atau bebas saja? Bebas. Ya, bebas saja. Baik, ya. Berarti pertama menentukan tema. Ya. Siap menentukan tema? Siap. Sudah punya tema-tema nih? Sudah. Baik, yang kedua setelah temanya ditentukan, langkah berikutnya apa ya? Merangkai kata-katanya. Apalagi? Mungkin mengumpulkan dulu kata-katanya ya?
mengumpulkan kata-kata yang sesuai dengan tema yang sudah kalian pilih, kemudian dirangkai ya kata-katanya ya, disusun seperti itu ya. Kemudian mungkin dimunculkan nanti unsur fisiknya, unsur batinnya, hal-hal seperti itu ya. Karena ingat, nanti menulis puisinya harus memperhatikan unsur fisik dan unsur batin ya. Kemudian setelah dirangkai, terakhir diapakan? Dikembangkan menjadi puisi yang utuh seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk menentukan tema gitu ya. Kemudian kumpulkan kata-katanya, rangkai gitu ya. Kemudian perhatikan unsur fisik dan unsur batinnya, dan terakhir kembangkan menjadi puisi secara utuh ya. Siap ya? Siap. Nah, sebelum kalian akan menulis puisi, Ibu akan membentuk kalian ke dalam kelompok ya. Kita akan bentuk ya ke dalam 5 kelompok. Seperti biasa berhitung saja ya, 1 sampai 5. Silakan dimulai dari Diva. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Itu 4 akbar ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5. Iya, baik ya, sudah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD-nya. Siapa yang mau membantu Ibu membagikan LKPD? Wah, jauh nih. Boleh? Ada lagi ya. Iko sebelah sini ya. Satu orang dapat 1 ya. 1 orang 1, silakan LKPD-nya dibagikan. 1 orang 1. Oh ya, aku nih yang Bentar. Ya, boleh diperhatikan dulu ya LKPD-nya. yo. Satu orang 1 ya. Semuanya mendapatkan LKPD. Semangat berkarya. Selamat ulang tahun. Oh udah? Maksudnya udah? Ya. Aku udah. Ini masih saya. Ya, terima kasih Raiko. Ya, sama. Nah, sudah menerima semua LKPD-nya ya? Sudah. Nah, di sana di dalam LKPD-nya sudah jelas ya hal-hal yang perlu kalian lakukan. Nah, sekarang kalian akan duduk bersama kelompok, tapi ya kalian buat dulu puisinya secara mandiri. Ya, kalian buat puisinya dulu secara mandiri. Kemudian nanti setelah puisinya dibuat secara mandiri, kita akan duduk bersama kelompok untuk membahas puisi tersebut dengan memperhatikan unsur fisik dan unsur batinnya. Ya, sekarang duduknya sendiri-sendiri dulu saja ya di bangkunya masing-masing. Tapi kita sepakati dulu berapa lama nih kita akan mendesain atau menyusun puisi. Silakan kalian mau mengajukan. Ada yang 10 menit, ada yang 15. 15 Bu. 30. Ayo, mau berapa menit? 15 menit? Ya. 10 menit bisa masuk? 10 menit kan Bisa. Kita coba dulu 10 menit ya. Kita coba 10 menit maksimal di 15 menit ya. Baik, kita mulai sekarang pukul 13 ya. Baik, artinya 13:10 ya. Silakan dicoba dulu ya untuk menulis puisi secara mandiri. Temanya bebas. Kan tadi kalian senangnya diberikan tema yang bebas ya, agar kalian bisa berimprovisasi. Ya, silakan kalian boleh coba untuk menulis puisi terlebih dahulu. Ya, oleh di sini dia kalau mau puisi. Ya, nggak apa-apa, pakai pensil dulu nggak? Boleh, pakai pensil dulu. judulnya tuh di sini gitu. Iya, di bagian yang puisinya. Ya, kalau mau di belakangnya dulu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya belum pede, mau pakai pensil dulu boleh, atau mau di lembar belakangnya dulu juga nggak apa-apa. Boleh? Boleh. Mau di belakangnya dulu nggak apa-apa. Ya, nanti kalau misalnya sudah final, baru dipindahkan ke bagian. Ya. Kalau itu yang kartu kalian kan ibu membuat Cuma kalau misalnya belum pede di belakang dulu boleh.
rangkai katanya boleh. Nanti kalau sudah fix tidak akan ada perubahan lagi boleh. Ya, iya. Nah, silakan ya. Tadi kita sudah lihat ada gambar-gambar atau tema-tema kehidupan kalian ya. Tadi kan menurut kalian kehidupan sehari-hari bisa dijadikan sebagai tema atau seperti apa gitu ya. Silakan yang menginspirasi kalian untuk menulis. Ya. Ada apa? Nggak ada bu. Nggak ada. Nggak ada. Nanti dicoba lagi. Ya.
Ingat ya, menulis puisinya, perhatikan unsur fisik dan unsur batinnya. Ingat-ingat lagi unsur fisik itu ada apa saja, unsur batin ada apa saja. Muatkan di dalam puisi yang kalian tulis. Kalau Zumbari kan itu tipografinya memang berbeda ya, ada yang seperti segitiga, gitu ya, ada yang kok seperti itu. Nah, kalau kalian dulu mungkin disebut saja. Suasananya apakah mengharukan, gitu. Kalau rasanya oke, dan hemat. Kesehatan kayaknya rasa nada itu kan pasti menyesuaikan ya. Iya. Sudah 10 menit. Cukup atau masih butuh tambahan waktu? Butuh tambahan waktu. Butuh tambahan waktu, tapi tambahan waktunya yang kali ini harus selesai. Ya, berapa menit? 2 menit. Berapa? 5 menit. 5 menit, 10 menit? 10 menit lagi ya. Baik, 10 menit lagi. Silakan diselesaikan 10 menit lagi. Ya, Aiko. Aku punya pertanyaan. Kalau misalkan namanya cinta, rasanya indah. Ya kan? Aiko yang menciptakan puisi tersebut kan, yang menurut Aiko sendiri, rasa yang ditimbulkan dari puisi yang Aiko buat itu apa? Nah, itu jadi ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Kalau sudah, silakan ke sini. Kalau sudah yakin, ya.
yang sudah selesai menulis puisinya itu minta tolong untuk dibantu in fokus portable. Oke, siapa yang sudah? Abbas selesai? Sudah, tolong dibantu. Apa punya puisi udah dicoba dulu. Pakai meja apa tadi ya? Sambil coba nyalakan itu nggak mati. Nah, dirapikan juga. Ya. Oke. Tutup. Lima menit lagi ya. 5 menit lagi puisi individunya harus Satu yang kita rasakan selesai. pada puisi tersebut. Bisa gratis. Gimana sih? Iya betul. Emangnya apa ya? Terus rasanya. Nah, yuk dilanjutkan ini sudah betul. Jangan lupa yang fisiknya, ya. Oh ya, bentar. Bentar. Ya. Ya, nanti sambil dilengkapi di kelompok. Ibu, aku punya pertanyaan. Boleh. Diksi sama imaji aku masih nggak. Masih belum, ya. Nanti di dalam kelompok ya akan saling dikuatkan sama teman-temannya ya. Boleh diisi dulu yang Aiko masih ingat dengan unsur fisik dan unsur batin. Berarti Ya. kalau kata komplet ini masuk nggak ya? Yang misalnya Menurut Aiko masuk apa tidak? tidak.
bertukar informasi ya. Boleh sama akunya saja dulu ya. Iya. Ya, Surya, bentar. Ya, waktunya habis ya. Nah, nggak apa-apa, selesainya saja. Nah, sekarang kalian akan duduk bersama kelompok kalian yang tadi kita sudah hitung ya. Kelompoknya masih ingat ya, kalian ada di kelompok berapa? Sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Mejanya boleh diatur ya, buat senyaman mungkin untuk belajar bersama kelompok kalian. Ya, silakan. Silakan menyebar. Satu menyebar, boleh. Menyebar saja. Boleh mejanya diatur biar nyaman. Boleh saling berhadapan ya. Ayo, sudah dengan kelompoknya semua ini tidak akan berhadapan. Biar enak. Boleh mejanya diatur ya, biar bisa berhadapan. Boleh digabungkan. Ya, mulai Wan. Sudah? Ya, boleh. Nah. Baik, sudah duduk semua dengan kelompoknya ya? Nah, sekarang bersama kelompok. Tadi kan kalian masing-masing sudah menyusun puisi sendiri-sendiri ya. Sekarang bersama kelompok kalian saling bertukar informasi untuk melihat apakah puisi yang kalian buat itu sudah memenuhi, sudah menguatkan unsur fisik dan unsur batin puisi secara lengkap. Kalau belum, dengan teman-temannya saling memberikan informasi dan melengkapi. Ya, silakan. Kalian saling berbagi informasi, sama-sama mengingatkan kembali nih informasi tentang unsur fisik, unsur batin. Ya, mungkin sebagian teman-temannya ada yang lupa dan lain-lain. Boleh saling melengkapi, silakan diskusi dan setiap ininya 10 menit ya. Iya, iya.
Ya, iya kayak itu dibagi wajah-wajahnya kelihatan gitu ya. Ini nanti dua orang belajar apa ya? Bawa sok saya kalau bisa nanti untuk tapi dilengkapi unsur fisik dan unsur batin juga. Ya, boleh. Bu, gaya bahasa itu ada apa? Coba ada yang ingat gaya bahasa berkaitan dengan majas? Komunikasi, atau misalnya yang similar atau misalnya paradoks gitu ya, itu juga silakan aja di sini ngomong kalian. Nah, pilih satu sisi nanti dijelaskan sama orang saya memberitahu kami sudah jadi semuanya kan ya, jadi silakan dipilih satu visinya. Nanti siapa yang bisa bacakan, dua orang yang musik, dua orang yang sudah ya irama itu kayak gimana ya? Irama dengan sama ini bisa nih di ini kan ya kan iya didominasi oleh ya, atau misalnya rimanya HB kalau memang seperti pantun saya ya. Masih ingat imaji berkaitan dengan apa? Pancaindra, ya kan? Bisa yang terlihat, terdengar, ya. Suara gemuruh, berarti apa tuh? Gitu ya. Nah, coba dicari sama teman-teman ya. Ya, saling memberikan informasi yang mana nih yang masuk ke imaji penglihatan atau imaji perasa gitu ya. Itu harus ada semua dari pandangan. Kalau bisa masuk semua, tapi minimal satu lah ya, dari imaji mewakili gitu ya. Masih ininya ya, kaminya ya. Kalau aku didominasi oleh vokal apa konkretnya aku belum lihat imajinya. Imaji itu tadi perasa ya. 3 menit lagi diskusinya ya. 3 menit lagi, ayo saling membagi informasi. Ya, kalau temannya ada yang kesulitan dalam menguatkan unsur fisik dan unsur batin, boleh dibantu oleh anggota kelompoknya. Ini deh. Ini kan, berarti ini kan lalu itu.
Ya. Apa itu? Susunan kurus kalau pas sejajar menggunakan apa? Kata konkret itu harus berkesesuaian dengan kata yang digunakan dan namanya. Abrapi apa? Tipografi teh ini sejajar atau lurus? Sejajar. Ya, sejajar. Kita kamu nulis apa? Tapi kalau yang sejajar tuh dari sini dulu. Ya, dari sini. Oh. Janganlah kau Ya, waktu berdiskusinya selesai. Sekarang silakan pilih satu puisi ya yang telah kalian kaji bersama. Secara unsur fisik dan unsur batinnya sudah lengkap untuk dipresentasikan. Ya, silakan boleh tentukan dulu ya puisi yang akan digunakannya. Kemudian nanti maju ya untuk mempresentasikan puisinya secara bergantian nanti ya. Yes. Ya, sudah mendapat pilihan untuk dipresentasikan? Nah ya, pastikan unsur fisik dan batinnya sudah lengkap karena tadi sudah saling membagikan atau memberi tambahan-tambahan untuk puisi yang akan dipresentasikan. Ya. Baik, kita akan mulai presentasinya ya. Mau dimulai dari kelompok mana dulu? Siapa? Zevanya dulu boleh? Kelompoknya Zevanya kita beri tepuk tangan untuk kelompok Zevanya. Ayo, kelompok Zevanya berdiri. Ya, dibacakan dulu puisinya ya. Di depan. Ya, salam biasa. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil observasi kami tentang puisi yang kami buat sendiri. Akan dibacakan dulu puisinya satu orang. Satu hari terakhir. Terkadang saya bertanya-tanya, apa yang akan saya katakan tentang kita hanya memiliki satu hari lagi? Apakah saya akan memberitahu Anda berita hari ini? Bertanya mengenai keberadaan Anda sekarang. Apakah saya akan memberitahu Anda hal yang tidak terlupakan? Rasa bersalah dan penyesalan yang tertanam. Apakah saya ingin tahu bahwa Anda baik-baik saja? Apakah saya tidak akan mengatakan sebanyak itu dan hanya menjangkau satu sebutan terakhir? Saya tidak tahu apa yang akan saya katakan, tapi saya berharap akan satu hari terakhir tersebut. Silakan sekarang bergantian menyampaikan unsur fisik terlebih dahulu ya, oleh 2 orang bergantian ya. Untuk unsur fisiknya, di sini diksinya itu berupa kualitatif, nanya berupa visual, dan kata konkretnya yaitu
membuat tapi saya berharap akan satu hari terakhir tersebut. Ya. Gantian. Masih? Ya. Gaya bahasanya Majas metafora, lima atau iramanya berbunyi efoni, yaitu dinasihani huruf vokal. Tipografinya lurus dan sejajar. Ya, sekarang unsur batinnya. Selanjutnya di sini temanya itu kaitan akan satu kali terakhir. Terus rasanya itu penyesalan, lalu nadanya itu suram. Suasananya penyesalan dan jiwa amanatnya jangan berlebihan atau sampai menyakitkan. Ya, boleh tepuk tangan untuk teman-teman dari kelompok 4. Ya, tadi dikatakan di sini puisinya sudah lengkap ya. Ada unsur fisik dan unsur batin. Tadi yang disimak juga ya, diksi-diksinya sangat kuat di sana ya, sudah muncul diksi ya dari unsur fisiknya. Kemudian tadi juga ada majas ya dari gaya bahasa. Ada imajinnya juga. Ya, kemudian unsur batinnya juga tadi sudah dimunculkan ya. Boleh perwakilan satu kelompok untuk menanggapi dulu ya, menanggapi penampilan dari kelompok 4. Satu saja diwakili. Yang lain boleh menilai penampilan dari teman kelompok 4 ya. Kertasnya tadi sudah dibagikan. Boleh Asadel. Ya, aku Asyadel dari perwakilan dari kelompok 3 mau menanggapi hasil presentasi tadi yang dari kelompok 4. Kalau menurut aku bagus, sudah terpenuhi mengisi dari CLKPD-nya. Cuman aku tuh pengen minta ditingkatin lagi buat suaranya makin dibesar. Oh, volume suaranya dikecil ya. Itu saja. Iya, terima kasih ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan ya yang lain untuk menilai penampilan dari kelompok 4. Ya, penilaiannya sudah Ibu berikan. Kemudian silakan diberikan kepada kelompok 4-nya ya hasil penilaiannya. Ya, kelompok 4. Ya, di datanya kelompok 4, penilaiannya kelompok berapa? Ya. Ya, silakan. Nah, seperti itu. Ya, simpan di sini ya. Ya, baik. Penampil kedua silakan. Ya, kelompok Aiko boleh maju. Pesan ya, aku lagi menilai untuk kelompok ini. Ya, boleh. Boleh ditunda dulu nggak apa-apa. Maju dulu saja. Ini saya tulis saja. Yang tahu nilainya berapa? Ya, sudah. Ini sudah pasti. Sudah pasti ya. Ini dikumpulkan ya. Kumpulkan penilaiannya. Baik, sudah siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil puisi yang telah Lelah, bingkai kata hati yang menghiasi rasa. Sejenak, rasa itu seakan mulai sirna. Dan akhirnya, udah. Bunga asmara hanya mekar sesaat. Layu, tak pun terduga. Untuk sampah yang hina seperti itu. Mencintai pun aku merasa tak pantas. Oh Tuhan, hilangkan api cinta ini. Siram saja dengan air garam kehidupan, agar diri ini sadar bahwa aku hanya binatang tak bertuan. Menggenang. Ya, betul. Ya, kasih tepuk tangan. Silakan untuk unsur fisik dan unsur batinnya boleh bergantian. Yang lain, ayo perhatikan. Yuk, suaranya yang keras Ovi. Unsur fisik itu adalah diksi, dan diksi itu menggunakan kata perumpamaan. Terus kalau imajinasi itu menggunakan penglihatan, dan
unsur batin. Yang pertama ada tema di puisi lelaku. Ini temanya perasaan yang sedang sedih. Rasanya mengungkapkan tentang kesedihan dan nadanya menggunakan nada lirik. Buat suasananya sedih, amanatkan seseorang yang merasa lelah dengan kehidupan. Ya, boleh tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Baik, Ibu minta tanggapan dari kelompoknya Safira. Boleh tanggapi dari penampilan kelompok 2. Menurut aku kelompok 2 kelancaran bahasanya sama sikapnya dan kekompakannya udah bagus banget. Tapi menurut aku masih ada yang bisa lebih ditingkatin lagi, yaitu dari suara yang ngebacain unsur fisik dan batinnya bisa lebih keras karena ini kan hujan, jadi kurang begitu kedengeran kalau dari sini. Oh, sama ya, jadi dari volume suara. Ya, ya, baik ya. Ini juga sama seperti kelompok sebelumnya sudah mampu memunculkan atau memuatkan unsur fisik dan unsur batin di dalam puisi ini. Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan. Ya, selanjutnya silakan kelompoknya siapa? Asadel, Rizal, dan Selvi. Ya, diberikan ya penilaiannya ke kelompok 2. Silakan, tadi sudah mendapatkan penilaian ya. Untuk diberikan. Ya, silakan dimulai Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan dan puisi yang telah kami pilih. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Dirimu yang Satu. Andai kau tahu apa isi hatiku ini, apa yang kurasakan saat ini. Hati ini seperti hati yang sedang merenungi tepi. Jika kau bisa merasakan, kumohon balas rasa ini. Kumohon ungkapkan rasa yang ada di hatimu. Andai kau tahu, hanya dirimu lah yang ada di hati. Hanya namamu yang terukir di jiwa. Saat ku melihat dirimu, hati ini bagaikan mentari. Karena kau telah membawa warna-warni hidupku. Hanya kaulah pujaan hati. Selanjutnya unsur fisiknya akan dibacakan oleh Syafa dan Syawi. Untuk unsur fisiknya, kalau di ini itu kan sekolah kaki keutamaan. Untuk baginya perasaan, kata konstruksinya hanya kalau sudah hati. Gaya bahasa itu ada namanya perbuatan. Tipografinya ada paragraf sejajar lurus, lalu 5 atau 8 di dalam didominan oleh vokal. Selanjutnya unsur batinnya akan dibacakan oleh Farid.
saya Diva Saisamana. Saya Intan Agni Ramadhani Putri. Saya Sasa. Kami akan membacakan puisi yang kami buat, dibacakan oleh Diva. Musibah. Badai itu datang berkala. Kau berlari melarikan diri. Namun taulah yang melahap kesadaranmu. Tornado mengganas, langit merangkas, langit melayang, hujan darah bergerak. Lalu itu rupa bumi, lalu itu Jakarta, dan panggilan dari orang yang melawan. Yang lain boleh fokus ya. Coba lihat teman-teman ini boleh agak maju ya. Ya, silakan simak ya, karena suaranya kurang kedengar. Maura, fokus suaranya Maura. Oke, sekarang kita akan membacakan unsur fisik sama unsur batinnya. Untuk unsur fisik, diantaranya ada diksi, imaji, tipografi, gaya bahasa, irama, dan kata konkret. Untuk diksinya, di puisi ini menggunakan kata-kata populer dan kata-kata simbolik seperti gempa bumi, bidang lava, dan lain-lain. Untuk imajinya, diambil dari sisi penglihatan, ada tornado, langit, dan hujan. Untuk dari pendengarannya, ada panggilan dari seseorang. Untuk tipografinya, menggunakan paragraf yang sejajar dan lurus. Lalu untuk gaya bahasa yaitu majas, jadi namanya diakoni yaitu yakin, alimu, dan ini dengan yakin, dan kata konkretnya hujan darah minyak. Selanjutnya ada unsur batin. Yang pertama ada temanya itu kesusahan. Terus selanjutnya ada rasanya ini tuh sedih. Lalu ada juga nadanya itu lirik, dan lalu suasananya itu sedih, takut, dan juga cemas. Untuk amanatnya, kita harus berjuang meskipun dihadang oleh banyak tantangan, musibah, dan mimpi buruk. Ya, Tepuk tangan. Ya, sudah lengkap ya kalian. Di sini tentang bencana ya, tentang bencana. Jadi tadi juga memang banyak menggunakan diksi-diksi yang sebenarnya, ya, dan imajinya juga lebih banyak memunculkan imaji penglihatan, ya, karena seperti yang kalian ketahui kalau bencana alam memang biasanya terlihat, ya. Baik, silakan yang belum memberikan komentar, ya, kelompok Kaiko silakan. Nanti dari vokal udah pada bagus banget ya, segitu mah daripada sebelumnya. Cuman aku teh agak kurang bisa apa ya menangkap dengan ini, soalnya dia mau membacainnya kecepatan. Tapi nggak apa-apa, itu bagus banget asli. iya, sip, ya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kelompok yang di pada mengatakan. Terakhir, silakan kelompok Safira. Kami dari kelompok 5 kami membacakan diksi berjudul Ngomong. Dinding bukit terkelupas, dinding bebatuan, tanah berlumpur menutupi jalan. Roda-roda tertahan, wajah-wajah yang murung lelah menunggu. Bagian mengumpat, para penerbang papan ini salah mereka memperkosa perawan lautan itu, yang setelah puas tak meninggal. Rasanya sakit, terus istilahnya keamanan. Maknanya karena kita merusak keindahan alam. Seperti namanya kita lindungi, harus kita lindungi, bukan malah benar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan. Yang aku rasa kan tadi kan belum tapi pas pembacaan saya belum tahu isinya, jadi saya mau Pembagian tugasnya ya, pembagian tugasnya ya, tadi ya, kayak gitu ya. Nah, tadi itu tuh ya seperti
Ya, anak-anak coba ya. Menurut kalian kita simpulkan ya hasil presentasi hari ini ya. Bagaimana apa yang bisa kita simpulkan dari presentasi? Dari hasil presentasi apa gimana Zoya? Ya kalian bisa menulis puisi dan mengidentifikasi gitu ya. Apakah di dalam puisinya sudah lengkap memuatkan unsur fisik dan unsur batin ya. Artinya di sini kalian tadi sudah mampu menulis puisi dulu ya pertamanya, kemudian bersama kelompok saling melengkapi unsur fisik dan unsur batin. Dan bagaimana kesimpulan dari presentasi? Ya, alhamdulillah semuanya sudah bisa mempresentasikan ya hasil penulisan puisinya, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan, tapi itu sebagai pembelajaran untuk kita menjadi lebih baik. Ya, baik sekarang kalian boleh kembali ke tempat duduk masing-masing, dilatihkan kembali ya. Boleh dikumpulkan dulu satu orang dari wilayah yang wilayah ya. Ya, baik. Ya, tadi kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ya, baik. Kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita belajar apa hari ini? Menulis puisi ya. Menulis puisinya harus seperti apa? Harus memperhatikan unsur fisik. Bisa semuanya menulis puisi? Baik, sekarang Ibu akan merefleksi pembelajaran hari ini. Ya, Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa gimana? Happy ya? Iya, baik. Kemudian, bagian apa yang menurut kalian paling menarik dalam pembelajaran hari ini? Pertanyaan gimana? Coba. Oke, ya, jadi dilihat dulu ya di dalam puisinya itu bagian yang menariknya saat kalian berdiskusi untuk melengkapi ya puisi yang sudah kalian buat dengan memunculkan atau memuatkan unsur fisik dan unsur batin. Ya, apa yang akan kalian lakukan agar pembelajaran kalian ke depan menjadi lebih baik lagi? Nah, ada? Aku sering-sering latihan, kita tahu Jadi banyak berlatih ya. Ya, jadi banyak berlatih agar lebih terbiasa untuk membuat puisi secara lengkap dari unsur fisik dan unsur batin. Ya, baik karena kalian sudah memiliki pengalaman untuk menulis puisi, sekarang kalian harus melakukan evaluasi akhir menulis puisi secara individu. Ya, tadi kan sudah mendapatkan berbagai informasi ya dari teman-teman. Silakan ya satu orang satu untuk dibagi. Ya. Jangan lupa tuliskan identitas. Waktunya 10 menit. Ya, cepat. Ayo, kita
lupa ingat ya unsur fisik dan unsur batin yang harus muncul di dalam puisi yang kalian buat. Diingat lagi tadi masukan-masukan dari teman-temannya seperti apa. Puisi sederhana saja ya, yang bisa kalian selesaikan dalam waktu 10 menit. Ya. Menit lagi. Udah. Terima kasih Irfan. Sudah tidak? Mana lagi yang sudah? Yuk, boleh dikumpulkan yang sudah? Kalau di bawah,
puisi yang sudah kalian buat ya, ke dalam bentuk yang bervariasi. Kalau kalian misalnya ingin mendeklamasikan, boleh. Kalian mau musikalisasi puisi buatan kalian, diperbolehkan ya, dan lain semacamnya. Jadi minggu depan kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan karya yang sudah kalian buat ke dalam bentuk yang lain ya, untuk diapresiasi bersama dengan teman. Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk pertemuan hari ini? Cukup ya. Kalau cukup, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan KM-nya untuk dipimpin penutup kegiatan pembelajaran. Setelah selesai masa pembelajaran, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa disebutkan. Beri salam.